Saya lulus dari Fakultas Hukum Universitas Andalas di tahun 1992. Kemudian saya merantau ke Jakarta, biasa cari-cari kerja. Untuk sementara saya ngajar-ngajar bahasa Inggris karena saya juga punya diploma bahasa Inggris di Aba Prayoga di Padang. Jadi saya kuliah double pada waktu itu. Yang ada di mindset saya itu hanya di MNC Company, Oil and Gas, atau di Deplu, karena saya mengambil jurusan hukum internasional. Tapi perjalanan nasib berkata lain, saya putuskan untuk hijrah ke London di tahun 93. Jadi karena saya orang tua dari tentara, saya merasa tidak mungkin untuk meminta orang tua untuk membiayai saya kuliah. Tujuan saya merantau ke London itu untuk kerja dan ngumpulin duit untuk bisa kuliah lagi. Tapi ternyata juga fakta dan nasib berkata lain. Saya hanya bisa kerja kasar di situ, labor work, mulai dari pub, bar, restoran, sehingga hanya cukup untuk bisa bertahan hidup di situ dan nggak bisa untuk membiayai kuliah. Kemudian saya kembali ke Jakarta tahun 95. Di situ saya bergabung di Biro Oktara Rasono, itu trademark, patent, and copyright law firm, boutique law firm. Di situ saya belajar. Itulah my first office work setelah lulus dari Fakultas Hukum. Lama melintang di luar dan di Jakarta juga seperti itu. Kemudian saya mendapat beasiswa dari British Evening Award di tahun 98 pas kita mengalami kerusuhan dan krismon, mendapat full scholarship ke Inggris. Kebetulan saya dapat offer di Queen Mary di London dan di Sheffield. Karena saya sudah berkeluarga dan punya 2 anak, saya merasa tidak cukup kalau memboyong keluarga dan hidup di kota London. Akhirnya kami putuskan untuk ngambil Sheffield karena agak murah dan ada selisih sedikit lah untuk bisa hidup suatu keluarga, karena kami harus mengambil rumah untuk keluarga. Kemudian lulus 99, saya magang sebentar di law firm di London. Kemudian saya balik ke Jakarta tahun 2000, bergabung ke Kude Brothers, itu law firm Prancis yang base-nya di Amerika. Itu di Sudirman, dan saya kontrak setahun. Kemudian selesai, saya bergabung ke SSEK dan juga banyak belajar di situ. Itu Big Five law firm. Di situ saya banyak belajar sama teman-teman yang jauh di bawah saya angkatannya, karena saya termasuk lambat untuk memulai karir di industri hukum. Dari SSEK itu setahun setengah, kemudian saya putuskan untuk berkarir sendiri bersama teman-teman, membangun firma hukum bersama anak-anak lulusan UI. Kemudian nggak bertahan lama, hanya kurang dari setahun saya putuskan untuk keluar. Kemudian saya bergabung lagi sama teman saya yang dulu saya ketemu, Pak Amris Pulungan. Sama-sama kami membuat boutique firm untuk intellectual property. Itu namanya Pulungan Wiston and Partners. Kemudian setelah kami dirikan, setelah 2 tahun saya harus mengucapkan berpisah kepada partner saya, dan cukup berat buat beliau karena saya memang berangkat dari intellectual property, kemudian saya punya banyak experience knowledge di corporate dan di litigasi. Kemudian saya mendirikan sendiri Kenny Wiston Law Offices di tahun 2006. Tanpa klien, tanpa kerjaan, saya dengan hasil dari pembagian, hasil dari tutup buku lah dari Pulungan Wiston Partner itu yang saya pakai untuk sewa tempat di Duku Atas, terus membiayai semua peralatan, beli komputer, dan tidak ada karyawan, saya sendiri.
Kerja saya hanya ngetik-ngetik format-format surat kuasa, bikin-bikin artikel gitu. Sampai 3 bulan. Kemudian bulan keempat baru mendapat pekerjaan pertama, klien pertama itu Hotel Hyatt yang dimiliki oleh PT Plaza Indonesia Realty Tbk. Sampai sekarang. Kemudian saya mulai survive di situ cukup untuk bisa membiayai listrik, telepon, dan transport saya selama beberapa bulan. Sampai karena saya di retain di situ dan retainer fee-nya juga ya boleh dikatakan enough lah untuk OPEX. Kemudian kasus mulai berdatangan segala macam, sudah mulai merekrut junior lawyer untuk bantu-bantu dan sudah punya sekretaris juga. Kemudian di 2009 saya mendapat kesempatan untuk bergabung ke construction, ke offshore pipeline project, karena pada waktu itu di grupnya Pertamina ada proyek perbaikan pipa Buckles dari Kuala Tungkal ke Panaran. Di situ saya belajar project contract administration sama project legal. Mulai dari 2009 saya dapat kontrak bagus di selama 1,5 tahun. Proyek selesai, kemudian saya lanjut lagi ikut proyek untuk bangun FSRU Jawa Barat. Itu floating storage pertama di Indonesia. Di situ saya juga hampir 1,5 tahun dikontrak. Proyek selesai, baru kemudian 2013 saya gabung ke PGN karena ada banyak proyek pipeline transmission and distribution sampai sekarang. Jadi mulai saya sendiri sampai sekarang saya punya 20 lawyer. Ada sekitar 10 lawyer itu mereka dedicated day to day-nya di PGN membantu seluruh proyek-proyek PGN untuk transmisi dan distribusi pipa gas. Kemudian di situ saya juga on call basis kalau yang di sana, kalau yang di sini saya tinggal ada sekitar 6-7 orang. Kita menghandle family law, perdata, perburuhan, sama corporate. Kalau yang di sini ini 2015, kebetulan kita bisa membeli properti sendiri, tidak menyewa. Tapi sebelumnya itu memang menyewa di Jakarta. Karena saya tinggalnya di sini di BSD, jadi supaya lebih efektif, kita memutuskan untuk membeli aset di sini. Pertama, justru saya tidak punya kepikiran untuk menjadi advokat. Cita-cita saya waktu itu mau jadi diplomat. Makanya saya mengambil Fakultas Hukum, jurusan Hukum Internasional. Dan pada waktu yang bersamaan saya juga mengambil diploma bahasa Inggris di Aba Prayoga. Kalau alternatif kedua itu di Oil and Gas Company. Tapi entah kenapa saya menjadi advokat sekarang ya karena jalannya begitu. Yang alhamdulillah walaupun saya tidak tercapai yang saya inginkan waktu muda-muda dulu, faktanya sekarang saya memberikan jasa untuk Oil and Gas Company. Itu. Dan diplomat tujuan saya supaya bisa hidup tinggal di luar. Tanpa itu pun saya sudah ngalamin hidup tinggal di luar sekian tahun. Namanya wajah itu kan berubah-ubah ya. Jadi kalau kita mau melihat wajah yang ideal seperti apa, itu mungkin pertanyaan yang susah dijawab. Jadi intinya semua berbenah, hukum itu selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi kita tidak membuat hukum aturan yang belum ada kebutuhannya. Selalu hukum itu tertinggal oleh kebutuhan, selalu di belakangnya. Kalau ada masalah perlu diatur, baru kita atur. Jadi kalau memang belum perlu diatur, ya jangan terlalu banyak bikin aturan. Pernah waktu muda-muda dulu, kasus seorang warga negara Singapura
tidak punya anak memutuskan untuk adopsi, tapi dengan cara yang ilegal, hanya datang ke suatu klinik bidan yang menampung anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Habis melahirkan hanya ninggalin surat, terus nggak balik-balik. Jadi bidannya juga bingung diapain. Nah, ini sebenarnya juga lingkupnya dinas sosial. Akan tetapi ada beberapa oknum justru menawarkan anak-anak tersebut ke orang tua yang membutuhkan anak. Singkat cerita, ini anak diadopsi, namun setelah sampai di Singapura dicek karena ketat kan, ketahuan menderita HIV sehingga harus dideportasi. Jadi calon orang tua angkatnya ini mau nggak mau ikut mengantarkan anak ini. Tiba di Jakarta, nginap di hotel, digerebek, ditangkap. Wah, itu urusannya jadi kemana-mana. Setelah itu si calon orang tua ini menyalahkan, maksud baiknya itu ternyata berimbas kepada hukum. Saya jelaskan bahwa tidak semua niat baik itu bisa menjadi benar, gitu. Intinya begitu. Jadi urusan itu memang time consuming, habis secara emosional juga terkuras, media juga menyorot, terus hujatan masyarakat juga banyak, pro kontra, ada yang simpati, ada yang menghujat, ya begitu biasa. Standar profesi itu harus punya kompetensi, lahir batin. Jadi knowledge-nya, kalau knowledge itu juga bisa dipupuk dan dibina oleh para senior. Yang penting ada kemauan mau belajar, itu kan jam terbang kesempatan. Terus satu lagi yang softwarenya, mentalitas, loyalty, integritas, seperti itu. Dua itu nggak bisa dipisahin. Jadi kalau mau jalan singkat, bisa, kompetisi, integritas akan berkurang. Terlalu mendahulukan juga integritas segala macam, terlalu banyak milih-milih, jalannya juga lamban. Jadi memang harus kombinasi, dua harus memang pintar-pintar. Tapi inti dari itu semua, ruhnya adalah integritas tadi. Kalau bekerja intinya kan kita legal service provider ya. Jadi memberikan jasa hukum itu proporsional, membela kasus pun, membela orang, itu sebenarnya kita membela hukum itu sendiri agar supaya penerapan hukumnya itu berjalan sebagaimana mestinya. Jadi bukan soal salah benar atau menang kalah. Memang menegakkan hukumnya, penerapan hukumnya yang kita jalankan. Jadi tidak semata-mata karena komersial, tidak semata-mata karena ego pingin menang atau pingin tersohor begitu. Intinya kita membela hukum itu sendiri. Kalau mental baja itu udah adagium umum ya. Yang penting itu jangan takut memulai, do what you love what you do. Jangan takut nggak bisa makan, karena semua sudah terjamin. Bekerja sajalah, kelola nafsu, kelola hati. Jangan lihat baju orang, pakai baju sendiri. Tetap Nabi saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah pemimpin, beliau adalah imam, beliau adalah pemimpin para ruh, beliau juga adalah hakim yang adil. Beliau menjalankan hukum-hukum. Banyak namanya kita memberikan jasa, kadang ekspektasi orang berbeda-beda. Ya, yang penting kita bekerja untuk hukumnya. Orang yang kita bantu merasa terbantu, karena banyak kasus kita membantu orang nggak merasa terbantu karena sudah merasa membayar, ya kan? Jadi kita juga namanya pekerja hukum, ya proporsional aja lah.
Kalau menangi kasus, don't take it personal. Kita hanya menjalankan kerjaan dan betul-betul memihak ke hukumnya. Saya berharap roda tetap berputar dan jangan terlalu menggila mengejar dunia, apalagi rekan-rekan advokat yang sudah mencapai 50-an udah harus proporsional lah buat keluarga dan buat akhiratnya kelak. Kerjaan tuh nggak akan habis-habis.